renungan pagi ini yang disampaikan oleh Pak Danang Priadi. Kita akan membacakan renungan firman Tuhan. Saya akan bacakan yang pagi ini dikirim oleh Ibu Eni Ritonga. Terima kasih atas kiriman renungan untuk pagi ini, yaitu dari buku Bugar Selamanya yang ditulis Kai Kusma untuk Selasa 7 Januari 2025, berjudul Akal Sehat dalam Reformasi Pola Makan. Ayat intinya ada di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mereka yang memahami hukum-hukum kesehatan dan yang diatur oleh prinsip akan menjauhi kedua sikap yang berlebihan, baik pemanjaan selera maupun pengekangan. Makanan mereka dipilih bukan sekedar untuk memuaskan selera, tetapi untuk membangun tubuh. Mereka berusaha untuk memelihara setiap kemampuan tetap berada dalam kondisi terbaik demi pelayanan yang terbaik kepada Allah dan manusia. Selera dikendalikan oleh akal sehat serta hati nurani, dan mereka dianugerahi kesehatan tubuh dan pikiran. Walaupun mereka tidak memaksakan pandangan mereka kepada orang lain, keteladanan mereka menjadi suatu kesaksian yang mendukung prinsip-prinsip yang benar. Orang-orang ini mempunyai pengaruh yang luas untuk kebaikan. Ada sesuatu yang benar-benar masuk akal mengenai reformasi dalam hal makanan. Hal ini harus dipelajari secara mendalam dan luas. Dan janganlah seseorang mengecam orang lain karena mereka dalam segala hal tidak sama dengan cara hidupnya. Tidak mungkin menciptakan aturan yang mutlak untuk mengatur kebiasaan setiap orang. Dan janganlah ada yang berpendapat bahwa dirinya lah yang menjadi ukuran bagi semua orang. Tidak semua orang dapat memakan makanan yang sama. Makanan yang terasa lezat dan menyehatkan bagi seorang mungkin tidak enak, bahkan berbahaya bagi orang lain. Ada sebagian orang yang tidak bisa minum susu, sedangkan yang lain mendapatkan manfaat dirinya. Sebagian orang tidak dapat mencerna polong-polongan dan kacang-kacangan, sementara bagi yang lain itu merupakan makanan yang menyehatkan. Bagi sebagian orang hidangan biji-bijian yang kasar merupakan makanan yang baik, sementara yang lain tidak dapat memakannya. Pembaruan dalam hal makanan harus berlangsung secara bertahap. Karena penyakit dalam tubuh hewan meningkat, maka penggunaan susu dan telur semakin tidak aman. Suatu usaha harus dilakukan untuk menggantikannya dengan bahan lain yang tidak mahal tetapi menyehatkan. Masyarakat di mana-mana harus diajar bagaimana sebisa mungkin memasak tanpa menggunakan susu dan telur. Namun makanan mereka tetap menyehatkan dan enak. Pertimbanganlah dengan seksama menu makananmu. Pelajari faktor sebab dan akibatnya. Tingkatkanlah pengandalian diri. Jagalah agar selera tetap berada di bawah pengandalian akal sehat. Jangan pernah menyalahgunakan perut dengan makan terlalu banyak, tetapi jangan pula merampok diri sendiri dari makanan menyehatkan dan lezat yang dituntut oleh kesehatan. Makanlah sesuai dengan pertimbangan terbaik Anda, dan ketika Anda meminta Tuhan memberkati makanan untuk menguatkan tubuhmu, percayalah kepadanya bahwa Dia mendengar doamu dan jadilah tenang. Pencipta yang bijaksana, berilah aku akal sehat dalam memilih apa yang harus aku makan. Ellen G. White, Membina Keluarga Sehat, halaman 290 sampai 293. Saya akan memberikan kesaksian yang saya alami sehubungan dengan bacaan di atas. Tetangga kami namanya Bapak Mulyadi.
sekarang menderita sakit diabetes. Kemarin Sabat sore kami melawat mendoakan dia, dan istrinya Kak Eli menunjukkan kakinya yang apa ya, kayak semacam lebam, mau kayak berlubang itu, hitam gelap dua-duanya, sehingga sulit berjalan, bahkan bernafas pun sulit. Tapi masih bisa ngobrol sama saya. Dia bertanya sama saya, Mas Danang sehat-sehat ya? Ya, sehat-sehat, Kang Mulyadi. Setiap hari saya menyapu halaman, jalan, bahkan taman atau sekitar rumah kami di Komplek Kodam. Saya anggap itu sebagai olahraga. Jadi dapat dua. Satu yaitu sehat, dua bonusnya bersih, tiga ya banyak orang memuji. Meskipun saya nggak cari pujian ya. Wah, ini menabung amal. Lalu ini apa ya, bukan kamu itu menyapu jalanan, tapi kamu itu beribadah. Lalu ada tentara-tentara yang bilang, wah namamu dicatat di surga. Ya itu semua kan apa ya, omongan-omongan orang. Tapi yang penting bagi saya seperti tadi disampaikan bahwa iman kita harus ditunjukkan dalam perbuatan. Sehingga orang melihat apa yang kita lakukan, kita itu ada anak-anak Tuhan. Kenapa saya mengatakan begitu? Anak-anak sekolah yang melihat saya pun pada berbisik-bisik. Ini orang gereja. Nah, dari situ sebetulnya kita tidak usah menunjukkan agama kita, tapi dengan buatan kita juga menunjukkan siapa kita. Kita adalah anak-anak Allah. Saat tahun baru kemarin, kami keluarga ya bersama mami, istri, keponakan, dan cucu foto-foto. Biasa saya ngetek di Instagram atau Facebook. Banyak komentar terlebih yang menyampaikan bahwa kamu pada awet muda, itu mamimu itu berapa umurnya, kamu berapa umurnya. Saya bilang mami saya 95 tahun, saya 65 tahun. Gila, gimana, apa resepnya? Sebetulnya resepnya sederhana. Ya, saya itu puji Tuhan semenjak di asrama tahun 76 sampai 84 ya, menjadi calon pastor 8,5 tahun, terbiasa tidur jam 9, bangun jam 5. Sehingga bagi saya tidak sulit untuk ikut doa subuh jam 4, setengah 5, atau bahkan jam 5, atau ada yang jam 6 sekalipun. Sehingga saya bisa lebih fresh, lalu makan juga terasa enak, ke belakang juga lancar. Sesederhana itu sebetulnya. Tidur enak, makan enak, tidur nyenyak, makan enak, dan bisa buang air besar dengan lancar. Menurut hero misinya, ya seorang ahli gizi dan makanan di Jepang menyampaikan, seperti yang terdapat dalam Mazmur 90 ayat 10, rata-rata hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, selebihnya adalah ya sakit-sakitan. Disampaikan bahwa kalau mau berumur 80 tahun itu banyak makan sayur, buah, air putih, tidak merokok, tidak makan daging, tidak minum susu, berolahraga, lalu hati gembira, senyum. Ya, seperti dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, itu hal yang sederhana. Pada waktu adik ipar saya sakit, kena kanker ya, paru-paru. Pendeta Yusak saat itu ikut melawat mendoakan di Cikarang ya, dia menyampaikan, ini kalau nggak mengubah pola hidup, karena mungkin suka ayam makan fast food, nasi padang, burger, dan seterusnya, ini 3 bulan dia sudah nggak ada. Dan waktu itu saya ngasih contoh, saya makan sayur-sayuran 1 piring di depan dia. Dia ngasih jempol 2 pada saya. Dan saya bilang, untuk Bapak juga. Tapi dia geleng-geleng. Ya memang betul. Ya menurut hukum kesehatan, ya memang akhirnya nggak ada dia. Karena apa? Ya selagi sakit, bahkan setiap 3 bulan itu selama di rumah sakit Dharma S itu saya selalu menjaga, menolong, mengantarkan untuk apa ya, perawatan. Bahkan saya kalau dengar itu gila, itu 1 kali resep itu untuk kanker itu bisa 25 sampai 30 juta, Dokter John. Luar biasa ya.
Jadi makanya kalau di situ banyak yang pada mencari duit dengan ya mengaku-ngaku sakit tapi dijual di luar. Nah, karena BPJS, nah itu ya saya baru tahu juga. Ternyata memang apalagi kalau kanker itu menghabiskan segala milik kita. Sampai sekarang pun karena kebiasaan saya dulu dari kecil, yaitu karena anak orang nggak punya, makanya sayur, buah, apa yang di halaman, apa yang di sawah, apa yang di kebun. Waktu itu merasa miskin, merasa tidak, ya apa ya, makan minum susu aja kalau itu pas sakit atau makan telur atau daging aja itu ya nunggu tetangga kalau ada aturan atau ikut kenduri tetangga karena lingkungan kami muslim ya. Satu telur dibagi 8 karena anaknya 8, satu potong ayam dibagi 8 ya. Tapi meskipun sekarang mau bisa beli berapa kilo telur, berapa ayam, tapi saya nggak tertarik untuk makan banyak-banyak. Ya, secukupnya saja. Bahkan kalau istri kadang suka marah ya, karena kalau saya dibuatin rebusin telur ayam kampung, saya selalu kasih Waito itu anjing yang setiap pagi sudah nunggu di depan rumah itu ya. Ya, senang juga ya kalau lagi nyapu-nyapu itu ditemani anjing-anjing atau kucing-kucing sambil bermain itu. Ya, itu juga udah kebahagiaan tersendiri. Sebetulnya makanan kita yang utama seperti yang disampaikan Tuhan adalah dalam Kejadian 1 ayat 29. Biji-bijian dan pohon-pohon yang buahnya berbiji itulah yang menjadi makananmu. Itulah makanan kelas satu, makanan utama. Dan puji Tuhan saya suka makanan-makanan itu. Tapi saya juga punya kelemahan waktu saya pernah sakit apa ya ada batu empedu. Itu saya disarankan dokter nggak makan jeruk, makanya jeruk nipis saya pernah pagi-pagi mengikuti pola apa ya rumah sehat. Ternyata nggak cocok bagi saya sakit-sakit itu. Atau seorang pendeta juga menyampaikan kalau pagi langsung minum jeruk gitu atau jeruk itu nipis itu, tapi nggak cocok saya sakit. Sambal juga enggak. Lalu akhirnya memang itu menjadi kelemahan pencernaan saya, maka dari disampaikan tidak semua orang itu cocok. Kebetulan saya nggak suka susu dan memang Hiromishinya seorang ahli gizi dari Jepang mengatakan memang karena susu ya nggak baik sebetulnya. Tapi bagi saya nggak cocok. Mungkin bagi yang lain bagus ya. Kemudian di Kejadian 3 ayat 18 juga disampaikan apa yang di ladang yang kau tanam itu menjadi makananmu. Sebetulnya yang dulu menurut Kejadian 1 ayat 30-31 yaitu sebenarnya sayur-sayuran adalah makanan binatang, tapi karena manusia jatuh dalam dosa lalu menjadi makanan kita sehingga buah dan sayur itu adalah makanan yang sehat. Sementara daging di Kejadian 9 ayat 3 itulah makanan sementara karena pada waktu ada banjir sehingga kalau dikatakan yang bergerak itu menjadi makananmu itu sebetulnya sementara. Sementara kalau sudah tumbuh-tumbuhan ya adalah biji-bijian buah-buahan itu yang menjadi makanan. Nah ini kesukaan saya, maka kalau istri saya nanya kamu makan apa, pasti saya akan suka ya. Sekarang kalau cabai itu ada sayur-sayuran atau kalau di Pizza Hut saya selalu akan pesan saya itu salad. Lalu kalau di Raca saya pasti akan ambil paket yang ada sayur-sayuran. Sehingga suatu saat saya diajak makan oleh relasi-relasi saya, mereka selalu heran waktu itu habis ngasih training pelatihan tentang penjualan, diajak makan di Raca waktu itu di Citraland. Ya, supervisor, manajer semua pada berebut daging atau makan-makan yang lain, sementara mereka kaget melihat saya hanya ambil sayur-sayuran. Bahkan beberapa sayuran itu mentah saya makan mentah-mentah. Sehingga lucunya di ada paket-paket mereka sayurannya ditaruh di saya semua. Makanya saya cukup makan sayur saja. Tapi mereka suka bertanya, kok kamu meskipun sudah usur, kok rambutnya masih banyak hitamnya daripada putihnya? Kok selalu kelihatan sehat? Bahkan kalau makan di kantor pun juga saya selalu hanya makan sayur. Sehingga mereka kadang-kadang nanya, kenapa nggak makan daging? Kenapa nggak makan mie dan seterusnya? Oh iya makan tapi sedikit. Tapi sayur lebih banyak. Sehingga yang terjadi kalau kita membuat suatu reformasi itu ya terlebih untuk tahun 2025 ini ya masih lebih sehat lagi. Di kantor itu ada seorang teman dari Kompas TV yang jeli melihat peluang itu lalu dia membuat sayur-sayuran. Orang-orang dilihat, dites dan seterusnya sehingga makanan mereka satu sama yang lain itu beda sayur apa dan seterusnya.
Satu paket makan siang aja 25.000, kalau sama makan sore yang isi sayur-sayuran itu 50.000. Nah, itu hebatnya. Coba, itu kalau 500 orang di Gramedia yang sekarang ada, yaitu dia pakai buah sayur-sayuran itu. Wah, saya hitung-hitung dia untung berapa ribu aja ya. 5.000 kali 150 orang atau berapa itu. Itu saya hitung, wah 15 juta. Mungkin gajinya lebih gede ini sampingannya jual sayur atau makanan sayur-sayur dan makanan sehat ini daripada gajinya. Dan ternyata memang banyak orang yang mau untuk makan seperti itu. Termasuk saya ya. Yang kadang-kadang nggak kemakan karena kalau saya keluar kan nggak sempat pulang karena tugas saya di lapangan. Jadi tadi kalau disaksi dikatakan juga dalam renungan tadi bahwa eh, action speak louder than word. Jadi perbuatan yang nyata, contoh itu lebih nyata bagi orang daripada kita ngomong soal kesehatan. Sehingga kalau banyak orang melihat saya, apalagi sekarang Mami, apalagi kalau lewat Facebook ataupun juga lewat Instagram, dari Solo, dari Pontianak, apa di Kalimantan Barat, nanya apa sih resep sehat, apa resep sehat. Saya selalu sampaikan New Start, ya nutrisi yang cukup, exercise olahraga, lalu water, minum air yang cukup 8 gelas atau 2 liter atau sesuai kebutuhan, lalu sunshine, berjemur matahari. Kalau saya suka menyapu kan dengan jenis dapat matahari ya, dapat tambah banyak itu kesehatan juga. Lalu temperance ya itu saya termasuk berpuasa ya. Setiap sahabat saya usahakan puasa. Ya, selain itu sebagai anjuran dari gereja dalam Hope for Indonesia, harapan bagi Indonesia untuk membawa pelayanan dan keselamatan, tapi juga itu berfungsi untuk kesehatan, mengekang diri ya. Lalu air, udara yang bersih, maka saya suka kalau dengan nyapu di taman maka dapat udara, burung-burung dengar, bau bunga mawar atau melati yang sering saya, sehingga banyak dapat apa ya, kemurahan dari Tuhan lewat alam ciptaan. Lalu kalau airnya rest, istirahat yang cukup seperti tadi saya sampaikan 7-8 jam, saya itu sebetulnya jam 8-9 itu sudah bisa tidur. Nanti bangun jam 4 jam 5. Makanya itu sampai jam 6 kadang baca Alkitab sehingga saya dengan mudah dalam tanda petik menyelesaikan follow the Bible, karena 1, 2 atau bahkan kalau terlalu pagi jam 3 jam itu bisa membaca berapa pasal itu ya. Dan bisa lebih tenang dan bisa lebih menyerap karena masih pagi. Jadi eh, kalau dikatakan misalnya bangun tidur, get up early, go to bed early, and get up in the morning is wealthy and healthy. Emang betul, kalau kita cepat tidur, bangun pagi-pagi itu kan sehat dan sejahtera. Dan itu yang saya alami, maka berkat Tuhan yang paling utama bagi saya adalah kesehatan. Dengan kesehatan, saya bisa melayani setiap hari, hampir setiap hari itu, macam-macam pelayanannya. Seperti hari ini, ulang tahun Joe, cucu saya nanti akan storytelling, cerita, sudah saya siapkan nih boneka-boneka dengan ceritanya dalam bahasa Inggris. Nah, itu karena anak-anak sekarang pintar bahasa Inggris, sehingga kita pun juga harus terus belajar. Nah, ini yang saya sampaikan seperti yang tadi dalam bacaan yang saya bacakan dari kiriman Ibu Eni Ritonga yang selalu rajin ya. Terima kasih ya. Ini penting, Ibu Eni Ritonga ini kelihatan sederhana mengirim hal itu tapi berfungsi. Saya ingat banget waktu di Solo karena nggak bawa itu, saya buka itu waktu kita keluar kota dimanapun sering tertolong dengan ada bacaan itu, sehingga setiap pagi ada renungan pagi atau istilahnya penunggu pagi. Kita menunggu pagi, bersyukur pada Tuhan, juga kalau malam membaca sekolah sahabat, penunggu malam, sehingga kita selalu serahkan pada Tuhan. Inilah yang kami sampaikan dari hukum kesehatan. Ya, sebetulnya juga ada istilah yang lainnya lagi, mungkin lain kali kita share. Yang penting kita tahu, apalagi kalau sekarang akan ada yang namanya apa ya, jenis baru dari COVID yang udah mulai merebak di Cina, bahkan di Malaysia udah tertular 327.
Kalau udah ke Malaysia itu nanti cepet nyebrangnya. Cina, Malaysia, nanti Indonesia. Yang sekarang ini katanya yang terserang anak-anak ya. Mungkin Dokter John bisa menyampaikan nanti betul atau enggak. Tapi yang penting Mbak disarankan dari video yang beredar itu untuk misalnya mengurangi makanan-makanan yang mengandung gula. Ya mungkin nasi dan seterusnya. Dan maka disuruh hanya makan lauk aja. Entah ayam, entah daging, entah apa. Tapi ya mungkin kalau sayur-sayuran aman juga ya. Lalu diminta untuk berpuasa 3 jam, 5 jam, atau 8 jam. Ya untuk angin ini aku nggak masalah karena saya biasanya berpuasa 24 jam. Tapi kalau saya nanti menyiapkan diri untuk membantu mereka yang sakit, ya mendoakan, melawat, dan melayani mereka. Nah ini dengan demikian kalau hati kita gembira, kita sehat, kita bisa menolong orang, melayani Tuhan. Dan inilah renungan dari kesehatan kita. Dan saya juga berdoa agar kita semua sehat dan bahagia bersama keluarga dan jemaat di mana kita berdoa. Terima kasih, semangat pagi, Tuhan memberkati. Amin. 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 Amin, Makasih Pak amin. Danang. Boleh langsung berdoa aja. Saya berdoa, Pendeta. Iya, iya Pak Danang. Baiklah, marilah kita berdoa memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai engkau sejak dahulu, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin.